dari kelompok 4 Penyuluhan Veteriner. Jadi hari ini kami akan melakukan penyuluhan dengan tema Kesehatan Masyarakat Veteriner Ruminansia dengan judul Manajemen, Kenyamanan, dan Kebersihan Kandang Kambing. Nah, sebelum kita mulai penyuluhannya, kita perkenalan dulu ya, mulai dari Cipa. Ayo Cipa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasifa Aurelia Mumtaz dengan NIM 270. Saya Nashwa Aktika Sari Falihah dengan 3 digit terakhir 250. Perkenalkan, saya Alin Nokdianti dengan NIM 3 terakhir 293. Perkenalkan, saya Sabrina Pujaraman dengan 3 digit NIM terakhir 273. Perkenalkan, saya Rati Indah Puspitasari dengan 3 digit NIM terakhir 282. Saya Alan Susaki dengan NIM 265. Saya Revanessa Ivona Seril Santoso dengan NIM 285. Saya Faiza Valentini Putri dengan 3 digit NIM terakhir 268. Saya Zakia Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 271. Saya Aulia Rabani Faza dengan 3 digit NIM terakhir 266. Saya Aulia Cesarina Permata Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 269. Selamat menonton, semoga videonya bermanfaat. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Penyuluhan Veteriner. Di sini kami bersama Ibu Nur Hayati yang kebetulan memiliki kandang ini. Nah, di sini kami mau menjelaskan nih tentang manajemen kandang. Nah, kenapa manajemen kandang itu penting? Karena kalau kita memanage kandangnya dengan baik, kita bisa mendapatkan kambing yang hidup di lingkungan yang lebih sehat dan lebih nyaman. Mengapa kambingnya harus hidup di lingkungan yang sehat dan nyaman? Karena dengan itu produktivitas kambingnya bisa bertambah, dan dengan produktivitas yang bertambah kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Lalu juga ada nih tata cara menjaga kandang tersebut. Apa saja tata caranya? Baik Bu, jadi kita langsung ke tata cara. Ada beberapa tata cara menjaga kebersihan kandang. Yang pertama, mengatur sistem kandang yang praktis. Kedua, ventilasi dan pencahayaan yang bagus. Yang ketiga, membersihkan kandang secara rutin. Hal ini penting karena kebersihan kandang itu bakal berpengaruh sama kesehatan kambing itu sendiri. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan makan dan minum. Karena kita tahu kalau misalnya makan dan minum kambing itu bakal terserap ke tubuhnya dia. Jadi kita harus memperhatikan makan dan minumnya. Kemudian kelima, melakukan sterilisasi secara berkala. Keenam, mengolah kotoran kambing. 7, pemisahan ternak dan membuat jadwal pembersihan yang teratur. Kemudian kita lanjutkan saja. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit lebih rinci dari ini. Yaitu mengatur sistem kandang yang praktis itu maksudnya untuk penempatan kandang dan juga pemilihan bahan. Misal dengan kayu kan lebih kokoh begitu. Lalu untuk ventilasi dan pencahayaan bagus itu penting karena cahaya matahari langsung ini kan juga penting untuk pertumbuhan ternak. Lalu juga membersihkan kandang secara rutin agar kambingnya juga nyaman dan produksinya akan lebih baik begitu Ibu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari manajemen kandang ini. Jadi yang pertama itu manfaatnya adalah meningkatkan kesehatan dan mengurangi penyakit pada ternak. Untuk yang kedua itu bisa memaksimalkan produktivitas hewan ternak tersebut. Terus yang ketiga bisa menghemat biaya operasional dalam biaya pengobatan hewan ternak tersebut. Terus yang keempat itu bisa melindungi dari ancaman predator. Terus yang kelima itu bisa mempermudah dan pengawasan dan pencatatan kondisi ternak. Jadi itu untuk kebersihan ternak itu bukan sebagai rutinitas saja, tapi itu juga bisa menjadi investasi jangka panjang. Begitu Ibu. Kan semacam kayak kambingnya sakit. Tuh kan kebanyakan kan kalau kita kan juga nggak tahu kalau entah itu waktunya melahirkan kan tinggal jauh dari rumah kan itu. Mungkin bisa diamatikan biasanya kalau bunting ada tanda-tandanya ya gitu. Itu mungkin bisa dipisahkan kandangnya agar memudahkan kita untuk memonitoring. Mungkin ini waktunya untuk melahirkan atau apa begitu Bu. Saya nanti kalau dipisah juga Bu, biar nanti pas dia melahirkan tuh dia terhindar dari stres gitu Bu. Takutnya nanti kalau kambingnya stres nanti dia malah nggak mau menyusui anaknya gitu Bu. Jadi kalau udah mau melahirkan, udah tanda-tanda dia udah melahirkan itu penting buat dipisah gitu Bu. Ya kalau namanya kalau ada yang hamil itu kan jelas kan dipisah, terus sama anaknya juga kan nggak dijadikan satu juga. Jadi kandangnya dipisahkan.
Nah itu ibu udah bagus tuh Bu, udah benar. Jadi supaya nanti anaknya bisa dapat ASI dari ibunya dengan banyak, supaya nanti anak juga dapat sehat dan tumbuhnya juga cepat nanti Bu, begitu. Mohon maaf kalau ada salah dari kami Ibu, karena kami juga masih baru, juga masih belajar. Nanti mungkin kalau Ibu mau tanya lagi, nanti kita bisa sampaikan ke dokter-dokter yang ada di FKH supaya nanti jawabannya juga lebih tepat Ibu, gitu. Terima kasih Bu. Jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan ruminansia dengan judul manajemen kandang yang baik, kebersihan dan kenyamanan kandang kambing. Nah, mengapa kebersihan dan kenyamanan kandang kambing itu penting? Karena kalau kambingnya itu hidup di lingkungan yang tidak bersih dan tidak nyaman, itu akan membuat kambingnya stres. Dan apa sih efeknya kalau kambingnya itu stres? Jadi kalau kambingnya stres itu dia bisa menurun produksinya. Dan kita nggak mau kalau produksinya itu menurun, karena itu akan menyebabkan kerugian. Dan dia tuh harus hidup yang di lingkungan yang bersih juga, karena harus terhindar dari penyakit. Kan banyak tuh penyakit kayak PMK. Nah, PMK itu kan dia menyebarnya cepat dan dia tuh bikin kambing itu kayak cepet sakit gitu. Nah, oleh karena itu kita penting harus menjaga kebersihan dan kenyamanan dari kandang kambing. Lalu juga ada tata caranya, yaitu Yang pertama, mengatur sistem kandang secara praktis, yaitu dengan cara memilih bahan konstruksi kandang menggunakan bahan yang kuat dan tahan lama, seperti menggunakan bahan kayu, batu bata, atau bambu. Kemudian yang kedua, memilih atap kandang menggunakan bahan yang tahan terhadap panas, seperti genteng yang terbuat dari tanah liat atau bahan lainnya yang dapat menjaga suhu kandang agar ternak terasa nyaman. Kemudian selanjutnya, untuk lantai kandang diberi jarak sekitar 1-2 cm supaya lebih mudah dalam membersihkan kandang. Kemudian untuk jarak antara lantai kandang dengan tanah diberi jarak sekitar 50 sampai dengan 80 cm supaya nantinya lebih mudah dalam membersihkan kandang dan juga kotorannya lebih menyerap ke dalam tanah. lanjut. Untuk selanjutnya adalah ventilasi kandang. Jadi untuk kandang Bu Nur Hayati ini menurut kita sudah bagus karena terdapat ventilasi juga di sebelah kanan dan kirinya, dan juga pencahayaannya juga cukup bagus karena mengarah langsung ke sinar matahari saat pagi dan saat sore. Jadi kandang yang baik itu memiliki ventilasi yang bagus dan juga pencahayaan yang bagus. Jadi domba ataupun kambing tidak akan stres jika dikurung begitu saja. Jadi tetap terkena sinar matahari secara langsung. Nah, selanjutnya kita lanjut poin yang ketiga, yaitu membersihkan kandang secara rutin. Nah, pembersihan kandang secara rutin itu bisa dilakukan dengan mengumpulkan kotoran kambing yang ada di kandang itu biar kandangnya itu selalu bersih, dan bisa mengumpul setiap memberi makan itu dibersihkan, di bawah-bawahnya kandang juga bisa dibersihkan agar kandang selalu bersih dan kambingnya tidak tercemar penyakit. Oke, lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu poin yang keempat adalah membersihkan tempat makan dan tempat minum. Nah, tempat makan dan tempat minum ini juga penting banget buat dibersihin karena mereka juga bisa jadi sarang kuman dan sarang penyakit. Nah, untuk yang pertama adalah membersihkan wadah makan, karena makanan yang membusuk dan menumpuk juga akan menjadi sarang bakteri dan kuman. Yang kedua adalah membersihkan tempat minum, dan yang terakhir adalah mengganti air secara berkala, karena air yang mengendap terlalu lama juga bisa menjadi sarang kuman. Nah, untuk saran saya untuk menjaga air tetap bersih dan tetap steril itu diganti setidaknya sehari selama 2 kali. Yang kelima yaitu melakukan sterilisasi pada kandang. Setelah dilakukan pembersihan secara rutin, kita perlu juga untuk mensterilisasi kandang. Caranya yaitu pertama dibersihkan secara seperti biasa, dibersihkan seluruh sudut kandangnya, lalu kemudian kambingnya dibawa keluar kandang, kemudian baru disemprotkan dengan cairan disinfektan di seluruh permukaan kandang. Kemudian juga di alat-alat untuk minum dan makannya juga. Kemudian pastikan seluruh kandang kering, lalu baru memasukkan kambing kembali ke dalam kandang. Baik, selanjutnya adalah cara pengelolaan kotoran pada ternak. Nah, kotoran ternak ini kita dapat mengolahnya menjadi pupuk organik. Pupuk organik ini merupakan salah satu contoh cara yang efektif untuk mengolah limbahnya. Nah, untuk beberapa tipsnya, yaitu salah satunya kita dapat mengumpulkan kotoran dari ternak ke dalam satu wadah dengan ventilasi yang cukup. Kemudian kita dapat menambahkan dedaunan, jerami,
dan juga sampah organik untuk mempercepat proses penguraian. Ketika pupuk organik sudah jadi, kita dapat menggunakannya untuk kebutuhan pribadi atau dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, jangan sampai kita menumpuk kotoran ternak hingga banyak karena dapat menimbulkan bau tidak sedap dan juga dapat mengundang lalat. Baik, selanjutnya pemanajemenan kandang dengan cara pemisahan hewan ternak sesuai dengan kriterianya. Nah, kriterianya itu seperti sesuai dengan jenis kelaminnya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kondisi kesehatannya. Nah, dengan hal tersebut itu dapat mencegah stres pada kambing dan juga mencegah penyebaran penyakit. Lalu, untuk induk yang sedang menyusui dan juga bunting, itu dipisahkan kandangnya agar peternak dapat mempersiapkan kelahiran dan juga mempermudah dalam pengawasannya. Maka tujuan dari pemisahan hewan ternak ini untuk mempermudah peternak dalam memenuhi kebutuhan dan juga pengawasan intensif pada kambing dan juga untuk pengawasan kepada kambing yang siap mau kawin. Selanjutnya yaitu step ke-8, membuat jadwal pembersihan kandang secara rutin. Kenapa sih perlu membersihkan kandang secara rutin? Hal ini diperlukan dikarenakan supaya hewan ternak dapat terhindar dari penyakit, virus, ataupun bakteri yang dapat menular secara langsung. Nah, biasanya pembersihan kandang itu dilakukan 1 hingga 3 minggu sekali atau pada saat kandangnya kotor saja. Contoh untuk pembersihan kambing itu seperti membilas atau menyiram alas pada kandang menggunakan air selang ataupun dapat mengganti jerami supaya alasnya dapat bersih lagi. Jadi untuk manfaat manajemen kandang, kebersihan dan kenyamanan kandang kambing, dari semua poin-poin yang kita jelaskan, setelah semua penerapan kebersihan dan kenyamanan kandang kambing dijalankan dengan baik, harapannya bukan hanya hewan peternak saja yang bisa merasakan manfaatnya, tetapi juga peternak juga bisa merasakan manfaat dari penerapan tersebut. Karena kandang yang bersih, rapi, dan nyaman menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan tidak melelahkan. Lebih dari itu, kandang yang bersih bisa menjadi benteng pertahanan pertama untuk mencegah masuknya berbagai penyakit. Kambing yang sehat akan tumbuh lebih optimal dan lebih produktif lagi. Ini artinya peternak tidak perlu lagi terlalu sering mengeluarkan biaya untuk pengobatan karena resiko penyakit sudah bisa ditekankan sejak dari lingkungan kandang. Kebersihan kandang itu bukan sekedar rutinitas, tetapi juga bisa menjadi investasi jangka panjang. Setelah seluruh upaya dalam menjaga kenyamanan dan kebersihan dalam kandang, kami terapkan secara konsisten. Harapannya kandang yang bersih dan tertata rapi tidak hanya memberikan manfaat bagi manusia itu saja, tetapi juga kambing itu sendiri, dan mampu menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi para peternak dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Lingkungan kandang yang bersih berperan besar dalam mencegah penyakit baik yang menyerang hewan ternak maupun dari peternak sendiri. Dengan menurunnya risiko penularan penyakit, maka kebutuhan akan pengobatan atau perawatan medis terhadap kambing dapat ditekan secara signifikan. Hal ini tentu berdampak positif terhadap efisiensi biaya operasional peternakan secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, penerapan kandang yang bersih juga mencerminkan profesionalisme dan kepedulian ternak terhadap kesejahteraan ternak. Dengan demikian, selain meningkatkan produktivitas, hal ini juga turut mendukung terciptanya peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, sangat informatif bukan? Nah, jadi semoga bermanfaat. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.